56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bu, oh bu, tengok bu, ada enggak Allah perintahkan kita supaya mengatur urusan duniawi? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Terus kenapa kita lancang? Kenapa kita sok tahu? Merasa apa yang kita atur itu yang terbaik, itulah yang bagus. Betul kan? Kita disuruh untuk ibadah. Ini contoh untuk mendekati paham. Ada enggak ibu mengatur jantung itu ibu berdetak setiap saat? Ada? Enggak ada. Jantung kita ini enggak ada kita atur sedikit pun supaya berdetak setiap saat, tapi diatur sama Allah, diurus sama Allah. Betul? Tengok itu bu. Apa contohnya lagi? Ada enggak kita atur di kedipan mata ini supaya berkedip di mata ini? Nah, ini ada. Tapi diatur, diurus dan dikedipkan oleh Allah. Bayangkan kalau mata kita terbelalak aja, sakit. Coba itu, bayangkan itu. Sel-sel dalam tubuh kita ini, yang jutaan ini sel ini, peredaran darah, ada nggak kita atur oleh otak akal pikiran kita? Nggak ada. Tapi sudah sempurna, selesai diatur, diurus oleh Allah. Betul. Nah, pintar Pak Haji, tinggal pakai aja. Itu pun kita nggak bersyukur, nggak tahu diri, masih aja nggak ibadah, masih aja nggak sholat, masih aja buat maksiat. Ke situ kita harus berpikir, bu, takut kita buat maksiat dan dosa. Kalau kita muhasabah, kita bertafakur, betapa banyak yang Allah urus, yang sudah Allah atur, yang tanpa kita campur tangan untuk mengaturnya. Betul kan? Nah, ini manajemen hatinya agar kita tak tergerak hati untuk buat maksiat dan dosa. Masya Allah. Coba bayangkan kalau orang tak belajar manajemen hati seperti ini, apa jadinya dia maksiat, dosa. Nggak sadar dia bahwa di dalam tubuhnya yang terdekat itu sudah selesai diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Nih. Kemudian berikutnya. Jadi sekali lagi kata Imam, jangan kita mengatur mengurus yang bukan urusan kita. Kalaupun kita mau mengatur, mengaturlah karena Allah, mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah, dan jangan menetap di hati. Kalaupun kita mau mengatur, kita pasrahkan tawakal kepada Allah. Jangan hati akan pikiran kita terfokus kepada pengaturan kita, pada pengurusan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres, kecewa, sengsara, menderita ketika apa yang kita urus, apa yang kita atur tidak terjadi. Ini manajemen hatinya. Masya Allah. Enak kan Pak Haji? Enak, tenang hatinya. Ya. Ini baru hikmah yang keempat. Masya Allah. Udah selesai nanti sampai beratus tahun melompat nanti, insya Allah kita menjadi wali Allah, orang soleh. Amin lah Bu. Amin ya. Amin ya kan. Mesti inilah, mesti optimis. Ustaz apa mungkin Ustaz? Gitu. Kalau udah ngomong kayak gitu berarti pesimis, nggak boleh ya. Kan kita pengaturan ini kan. Kita atur, kita belajar manajemen hati, kita barikam. Kita atur nanti sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di bumi asli itu sudah 2 tahun lebih itu. Baru sampai hikmah yang ke 14 atau 15 itu. Ya, mungkin kita 5 tahun, 10 tahun. Mudah-mudahan kita masih bersama. Amin ya. Ya Allah, takutnya saya. Ya. Selesai.
selesai kita balikan ini, insya Allah kita jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang kenal Allah, jadi hati yang bersih, kita nanti berjumpa di surganya Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, inilah syariatnya ini. Ahli kami di syariatnya, ya. Tapi hakikatnya kan semuanya Allah kan. Ini kan jalan aja nih. Kita balikan ini jalan untuk sampai kepada Allah, ya. Kalau kita mau ke Binjai nggak ada jalan apa sampai? Nggak sampai. Kita mau ke Pajak nggak ada jalannya, nggak sampai. Nggak ada kereta, nggak ada kendaraan. Inilah kendaraan kita ini kita balikan. Kemudian berikutnya beberapa perencanaan yang tercela. Ini pun tolong pahami Bu. Perencanaan yang pertama, perencanaan yang membuat kita terhijab dan jauh dari Allah, itu tercela. Gara-gara merencanakan kita ingat aja perencanaan itu, kita lupa ingat kepada Allah, itu tercela. Yang kedua, perencanaan sesuatu yang baik tentang agama atau dunia dengan memastikan harus begini, harus terjadi, tidak bertawakal kepada Allah, tidak menyerahkan diri kepada Allah, itu tercela. Yang ketiga, perencanaan yang masih mengatakan insya Allah masih kurang baik. Tengok tuh Bu, saking halusnya kajian ini, ya Pak Haji ya. Biar insya Allah aja masih kurang baik. Berarti selama ini orang-orang itu salah itu. Ya insya Allah aku duaan, itu masih kurang baik. Pada bengong Bu, pada menonton sih. Ustaz kok kurang baik Ustaz ya? Kan gak insya Allah Ustaz. Nah, tengok nanti selanjutnya nanti. Jangan protes dulu ya. Saya tahu pasti ibu mau protes. Iya kan Bu? Saya tahu. Namanya guru manajemen hati. Bisa lah meradar hati ibu-ibu ini ya. Bahwasanya dengan tatapan ibu yang agak gimana gitu ya. Ibu agak sedikit, Ustaz kan sudah insya Allah Ustaz. Kenapa masih kurang baik? Sedikit gitu Ibu. Bercanda ya Bu ya. Jangan tekan kalian. Kemudian berikutnya, ini kata imam, saya kan hanya ngutip-ngutip aja. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, perencanaan yang menyia-nyiakan kewajiban. Ya, dia merencanakan proyek, bisnis, ya, merencanakan pengajian apa segala macam, jadi lupa dia ibadah, itu kurang baik. Yang kelima, perencanaan dunia untuk dunia. Dia merencanakan bisnis akan memperkaya diri, tidak dijadikan itu sebagai jalan terdekat kepada Allah, itu kurang baik. Kemudian yang keenam, perencanaan dengan sesuatu yang haram dan untuk bersenang-senang dengannya, serta lupa kepada Allah, itu masih perencanaan yang tercela. Yang ketujuh, perencanaan untuk maksiat beribadah agar dipuji. Dia sholat supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, itu kurang baik. Kemudian berikutnya, pemberian Allah yang paling baik dari seluruh anggota tubuh adalah akal. Menggunakan nikmat akal untuk merencanakan yang tercela adalah kufur dengan nikmat akal. Tidak bersyukur dengan nikmat akal. Tengok, kita dikasih akal, tidak kita gunakan akal itu untuk dekat kepada Allah, kepada Allah, itu namanya kufur atas nikmat akal. Firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian berikutnya Allah akan mengurangi kualitas akal. Bila sudah demikian, semakin jauh dari surga dan semakin dekat dengan neraka. Dan tidak ada rasa takut dan segan untuk buat maksiat dan dosa. Kemudian berikutnya beberapa perencanaan yang terpuji. Nah, ini perhatikan Bu. Sekarang kebalikannya. Beberapa perencanaan yang terpuji. Yaitu yang pertama, perencanaan yang mengatakan insya Allah. Nah ini dia. Ibu udah senang dan senyum dia kan. Tadi menatap saya dengan ada protes ya. Enggak lah ya. Ini dia. Coba terjawab nih kan. Jadi jangan apa kata imam. Perhatikan Bu. Jangan ngantuk, nanti salah mengamalkan ya. Ini manajemen hati, tentang hati. Nah, perencanaan yang pertama, perencanaan yang terpuji. Perencanaan yang mengatakan insya Allah dengan daya dan upaya Allah. Itu dia yang baik, yang bagus. Ya, saya akan membuat majelis taklim insya Allah. Tambahkan lagi, jangan insya Allah aja. Dengan daya dan upaya Allah.
Kalau nggak dengan daya dan upaya Allah, kan juga nggak akan realisasi. Gitu, ya. Jadi jangan insya Allah aja. Jadi sadar kita bahwa apa yang kita rencanakan itu semuanya adalah dengan daya dan upaya Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah, dengan atas izin Allah. Yang kedua, perencanaan yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang terpuji. Menunaikan kewajiban, menyerahkan kehendak kepada Allah, berpegang dengan daya dan upaya Allah. Yang ketiga, perencanaan untuk mengatur dan melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya melunasi atau meminta halal. Nah, itu bagus, terpuji. Kemudian yang keempat, perencanaan untuk mengatur dan melumpuhkan hawa nafsu dan setan. Bagaimana cara melawan setan, bagaimana cara mengekang hawa nafsu, kita rencanakan. Contohnya dengan berpuasa. Inilah puasa Ramadan. Kita merencanakan puasa Ramadan supaya apa? Supaya nafsu tertekan, supaya setan itu menjauh. Yang kelima, perencanaan untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Apa contohnya? Berbisnis. Ya, hasilnya kita gunakan untuk di jalan Allah. Itu baik, terpuji. Yang keenam, perencanaan dan mengatur untuk jihad. Itu baik. Jihad itu tidak hanya berperang melawan musuh. Jihad itu juga termasuk jihad melawan hawa nafsu. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu, ya kan? Atau seperti kata Nabi, itu yang paling besar itu. Macam mana buat cara melawan hawa nafsu, keinginan nafsu itu yang nggak nampak tapi bisa dirasakan, kehendaknya itu yang selalu buruk, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya jihadnya itu dengan tidak menuruti keinginannya. Ketika ini ada pengajian, dia mau tidur habis subuh, dilawan nafsu itu. Enggak, nafsu, aku nggak mau ikut kau. Kalau aku tidur, aku nggak dapat ilmu agama. Kalau aku tidur, Allah akan murka, Allah akan marah sama aku. Kalau aku tidur nafsu, nah begitu Pak, harus dilawan. Ya, Masya Allah, ya. Itu ibadah itu, dapat pahala kita. Kalau kita turuti, menderita kita, stresnya kita, jauh dari Allah, Allah murka, Allah marah. Yang ketujuh, perencanaan untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya, serta mengatakan insya Allah jika dikehendaki Allah dengan daya dan upaya Allah. Nah itu tambahkan lagi dengan insya Allah. Jika dikehendaki Allah dengan daya dan upaya Allah. Kemudian berikutnya, Syekh Ahmad bin Mazruk, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, barang siapa tidak punya perencanaan, berarti dia berada dalam ketenangan. Inilah wali-wali Allah ini, orang-orang saleh, orang yang sudah dekat kepada Allah. Bukan makam kita, bukan kedudukan kita. Mereka sudah pasrah kepada Allah, mereka sudah tidak punya rencana lagi, ya. Nah, dan mereka pasrah pada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Kalau kita belum sampai ke sini, ya, kita masih harus punya perencanaan. Jangan mimpi, aku mau kayak wali-wali Allah lah, aku nggak usah ada perencanaan, mengatur segala macam lah. Udah aku pasrah tawakal, oh nggak bisa Bu, jangan ya. Ya, itu belum makam kita. Insya Allah kita akan sampai ke sana ya Bu ya, sabar ya. Jadi mengaji ini mesti bertahap. Jangan ujuk-ujuk langsung. Makanya hati-hati mengaji alikam ini. Kalau sama orang yang nggak paham bisa iya, tapi pintar Pak Haji, balik ke hikmah yang lalu. Ya, dia makamnya asbab, ya. Nah, tapi dia mau tajrid, ya, nggak bisa. Ya, sudah ditakdirkan Allah makamnya asbab. Mengurus perkara duniawi.
Kemudian berikutnya Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ini gurunya Syekh Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tarekatnya Sadziliyah. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tarekatnya Sadziliyah. Dan sini Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, semoga Allah merahmati dan meridainya. Masya Allah, ini ulama besar ini. Ini wali Allah ini. Mengatakan, jangan engkau memilih sesuatu pun urusanmu. Pilihlah tidak memilih. Menjauhlah dari pilihan, dari pelarianmu, dan dari segala sesuatu supaya menuju kepada Allah. Ini lagi maklum kita, ya. Udah tinggi kali. Ustaz, Bu, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz masukkan ini? Kalimat-kalimat ini, kutipan-kutipan ini, kenapa Ustaz masukkan? Supaya kita sadar dan paham bahwa kedudukan kita masih jauh. Itu yang pertama, alasan saya masukkan, saya kutip ini, pendapat ini. Yang kedua, supaya paham dan sadar bahwa wali-wali Allah itu seperti itu udah. Hidupnya sudah diurus, diatur oleh Allah. Dia sudah yakinnya udah bulat 100%. Guru tasawuf kami almarhum Ustaz Mas'ud, almarhum Ustaz Mas'ud, guru tasawuf kami, beliau mengatakan yakin kepada Allah itu seperti botol yang penuh dengan air, dia udah nggak goncang lagi, wali goncang. Ini guru tasawuf kami almarhum Ustaz Mas'ud, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Itu orang tembung itu. Jadi beliau mengatakan demikian. Yakin kepada Allah yang bulat itu katanya itu seperti air yang terisi, botol yang terisi air penuh itu nggak goncang, digoncang dia nggak goncang. Tapi kalau misalnya masih setengah air itu di botol itu, dia masih bisa tergoncang. Berarti belum begitu yakin. Nah, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, itu dia bulat sepenuhnya, ya, dia pasrah tawakal berserah kepada pengaturan Allah, pengurusan Allah. Kalau kita belum sampai ke sana, jadi kita harus sadar. Makanya timbul kesadaran dalam hati kita, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa bersih amal kita, hati kita, jangan merasa hebat, ya. Tawadu, rendah hati, jangan menghina. Ya. Memang ini wali-wali Allah ini. Kita belum ada apa-apanya kita ini. Nah, jadi timbul kesadaran kita seperti ini. Makanya saya tulis seperti ini. Saya kutip, saya masukkan ke sini supaya kita sadar dan paham. Ya. Kan kita akan tergerak hati untuk seperti mereka, betul kan Bu? Kalau udah seperti mereka, kayak wali-wali Allah, udah tenang hidup ini. Ya. Ada duit tenang, dicaci, dihina, sakit tenang hati ini. Ya udah diurus oleh Allah, ya kan tenang. Kalau diurus oleh setan, ya na'udzubillah. Ya kan? Kemudian berikutnya, Sayyidina Ali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, dari sekian kata seorang wali yang paripurna adalah tidak membutuhkan selain ahwal keadaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah. Artinya, dia tidak punya keinginan kecuali apa yang nampak dari kudrah atau Allah kuasa menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Perencanaan yang disertai penyerahan urusan kepada Allah tidak tercela selama tidak berketerusan. Kita boleh merencanakan, tapi jangan perencanaan itu, pengaturan itu hatinya terus kita ingat, terus kita urus, terus sibuk dengan perencanaan kita itu. Lalu kita serahkan semuanya kepada Allah. Stres kita, menderita kita. Ya, kalau hati kita sibuk dengan perencanaan kita, pengaturan kita, itu setan sudah bermain, jin sudah bermain, nafsu sudah bermain. Ya, banyak kali cuma saya yang mengeluh, yang curhat. Ya ini karena dia merencanakan, menetap dalam hatinya, terus sibuk dengan perencanaan itu. Akhirnya rusak hatinya, rusak ibadahnya, rusak zikirnya kepada Allah. Ya,
Tengok dia, belum pensiun dan stresnya sekarang. Gimana itu Bu? Belum pensiun, stresnya udah sekarang. Sibuk dia bagaimana nanti kalau pensiun segala macam diurusnya, diaturnya, sampai-sampai ibadahnya itu terganggu. Belum pensiun, stresnya sudah sekarang, apalagi udah pensiun. Kalau nggak belajar manajemen hati. Kemudian berikutnya yang terakhir, maka kalau hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal mengatur dan mengurus perkara duniawi, kita tidak boleh lupa kepada Allah. Pada hakikatnya Allah telah mengatur segala-galanya. Untuk itu kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini tadi poin ketiga, beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Pemahaman tentang qada dan qadar Allah ini harus mengiringi setiap langkah dalam perbuatan. Sebab ketika apa yang sudah kita atur, rencanakan dan urus dalam hal-hal perkara duniawi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jiwa kita tenang dan tentram. Jadi kalau hikmahnya yang keempat ini, balik lagi Bu, lihat hikmahnya. Jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tenangkanlah jiwamu dari takdir, yaitu mengatur dan mengurus perkara duniawi, karena apa yang telah diatur dan diurus oleh Allah, janganlah kamu turut mengatur dan mengurusnya. Kalau kita mengatur dan mengurusnya, berarti kita lancang kepada Allah. Kita nggak tahu diri kepada Allah. Kita sok tahu kepada Allah. Kita menganggap apa yang kita atur itu baik, padahal buruk. Firman Allah dalam Al-Quran, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik. Ya kan? Gitu kan Pak Haji? Gitu kan? Karena kita sok tahu, itu nafsu itu menganggap apa yang diatur itu baik, padahal buruk. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Kita ini nggak tahu, kita kadang sok tahu. Subhanallah, Masya Allah. Baik, kira ada yang mau diskusikan? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat Iya. bagaimana pengalaman ibu saya yang mengejar dunia itu. Time is money. Iya, time is money waktu dalam uangnya. Jadi dengan adanya hadis kami ini, Alhamdulillah. saya Alhamdulillah. bahwa uang asli itu lebih penting. Allah betul. Kemudian ya memang di dalam kehidupan yang lalu selalu dimotivasi seperti rela sali. Iya. Upaya mengejar dunia. Oh. Setelah ini melihat terbalik. Iya. Ini berkesan sekali. Masya Allah. Iya. Ini menjadi penguatan sama saya. Alhamdulillah. Bisa sisa-sisa hidup ini Iya. mengambil akhirat. Betul. Jangan mengambil dunia. Betul. Jadi gitu. Masya Allah, tabarakallah, yang semoga membalas kebaikan Bapak Haji ya. Benar sekali, tidak hanya Bapak Haji, kita semuanya juga termasuk saya Pak Haji. Tentang Bapak Haji ini diayati. Jujur saya, ya, walaupun saya seorang ustaz, saya juga manusia, betul. Nabi yang nggak ada dosa, yang nggak ada salah. Ya. Saya yang sudah guru al-hikam, guru tentang hati, kadang juga terpeleset. Pak Haji, betul kan? Apa jaminan kalau saya nggak guru al-hikam, guru manajemen hati, hancur saya. Ya. Jadi ini kita sama-sama mengingatkan, dan saya nggak ada niat untuk menghajari Bapak Haji, Ibu Hajah, jemaah sekalian, ya. Ini sama-sama kita ini belajar. Saya bukannya bersih kali, udah hebat kali, udah kayak wali kali, ya Allah. Enggak ada sedikit pun enggak ada. Saya masih yang sedang belajar, yang sedang. Jadi sekali lagi bukan hanya Pak Haji aja, ya, yang punya pengalaman seperti itu. Saya yakin juga jemaah yang lain juga begitu, ya. Pengalaman yang sama, time is money, ya. Waktu adalah uang, pergi pagi pulang malam begitu seterusnya, ya kan? Ibadahnya bolong-bolong, kadang lupa cari ilmu agama juga begitu. Dalam otak akan pikirannya uang, bagaimana harta segala macam. Lebih panas lagi ketika tetangga itu beli kulkas, kita yang kedinginan, tetangga ganti mobil, kita yang mau nano, ya kan?
Bang, apalagi bang, abang kan sudah banyak kedudukan, sudah dapat kursi. Nah, ini kesempatan bang, korupsi yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, masya Allah. Jadi saran hikmah kali tadi apa yang kata Pak Haji tadi itu benar sekali, dan saya yakin kita semua juga sama mengalami. Ya seperti itu. Ya. Jadi istilahnya sisa-sisa hidup kita ini jangan seperti itu lagi. Cukuplah yang lalu, ya kan? Jadi semoga bermanfaat ini juga kami ini, tidak untuk saya, keluarga saya, dan juga untuk sekalian. Baik, mungkin yang lain. Ya, masya Allah, tabarakallah ibu haja, alhamdulillah. Silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sama-sama kita yuk. Nah, sama-sama halaman 2 nomor 3. Nah, yang mana yang coba aja? Oh, pintar itu aja ya, masya Allah. Nah, perencanaan untuk mengatur dan melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya melunasi atau minta halal. Nah, jadi kalau orang punya hutang sama kita, kalau dia nggak bisa bayar, kita rencanakan, kita atur, udah kita ikhlaskan aja. Itu yang pertama. Itu lebih baik lagi. Nah, jangan kita paksakan supaya nggak bayar ya. Panggil polisi nanti. Kalau yang nggak besar kali udahlah, sedekahkan aja. Itu ajaran agama. Kemudian contoh lagi, kalau misalnya ada orang yang salah sama kita maafkan. Kita mengatur, merencanakan, kita maafkan orang yang menzalimi kita, nyakiti kita. Nah, itu contoh, salah satu juga contoh yang lain. Nah, itu dia maksudnya. Nah, itu mengatur. Nah, bagus pertanyaannya Ibu Haja ya. Nah, Ibu Haja, saya boleh tanya? Boleh ya? Boleh tanya? Nah, apa kesan Ibu Haja dengan hikmah ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini lebih tinggi lagi ya Bu Haja ya. Belajar untuk mengikhlaskan. Ya, masya Allah. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus dan memaksakan diri ya Bu Haja ya, memaksakan diri. Perencanaan kita, pengaturan kita mesti terjadi. Dan kalau nggak terjadi, stres kita nggak ikhlas menerimanya, nggak ridho menerimanya. Jadi udah pasrah, tawakal apa yang terbaik menurut Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Haja ya. Iya Bu Haja. Ya nggak apa-apa Bu Haja. Kan katakan doa. Kalau Bu Haja belum haja, ya kan ada malaikat, betul. Amin ya. Ya gitu Bu Haja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi perkataan itu doa. Nah, saya sering bilang, Ustaz, saya belum haji, saya belum haja. Ya nggak apa-apa. Berkata yang baik kan doa. Nah, insya Allah didoakan sama malaikat nanti. Ya, ibu nanti tahun depan berangkat, kan sudah dibuka keran haji kan, sudah dapat kuota kita alhamdulillah. Ya Bu Haja ya. Nggak apa-apa. Jadi perkataan yang baik-baik ya, jangan dulu. Ada lagi? Satu lagi lah ya, masalah Pak Haji ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir lah ya, jangan nanti apa kalian. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas diri. Amin ya Allah. Satu yang ingin saya tanyakan, ya. Kita tadi boleh merencanakan Pinter. hal-hal yang perencanaan yang baik gitu. Pinter. Yang ingin Adi tanyakan ya. adalah kita harus bertawakal, pasrah kepada Allah. Pinter. Nah, di mana kita meletakkan pasrah dan tawakal itu? Masya Allah. Misalkan saya ini nggak tahu kodarnya Allah naik haji atau tidak. Pinter. Tetapi saya ingin merencanakan naik haji, kapan, bagaimana caranya itu kan kita rencanakan. Perencanaan yang baik. Perencanaan yang Pinter. baik. Pinter. Kan meletakkan pasrah dan tawakalnya itu seperti apa dan bagaimana? Pinter, Masya Allah, tabarakallah. Makanya cuma sini. Hebat ya, bisa aja kewalahan jawabnya. Alhamdulillah. Ustaz,
kita merencanakan untuk naik haji, itu perencanaan yang baik. Dan sekali lagi, jangan menetap di hati, ya. Jangan pagi, siang, malam di kamar, di dapur, di kerjaan, di kantor, terus ingat haji, 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 haji. Rusak, ya. Rusak ingatan, akal pikiran kita, rusak hati kita, rusak hubungan kita kepada Allah. Udah merencanakan, udah pasrah kepada Allah. Tapi juga dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nabung lah. Jangan hanya merencanakan tapi nggak nabung. Betul? Ya? Nah, itu namanya perencanaan yang konyol. Yang tawakal yang nggak benar. Nah, kan ada itu riwayat Rasulullah SAW bersabda, suatu kali ada sahabat Nabi yang mau masuk sholat, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini kan hadisnya. Kemudian dia tidak mengikat untanya, ada kan Pak Haji, untuk sholat. Kemudian dicegah sama Nabi, kamu mau sholat? Iya ya Rasul. Kenapa kamu nggak ikat untamu? Loh, saya pasrah tawakal. Kalau memang hilang unta itu ya hilang lah. Terus kata Nabi sambil senyum, Nabi nggak bilang bodoh kotor tahu, Nabi nggak bilang gitu ya. Namanya nggak ngerti sahabat. Nabi cuma bilang dengan senyum, sahabatku kira-kira begitu ya, atau seperti kata Nabi ya. Ikat dulu untamu itu bentuk ikhtiar kamu, usaha kamu. Kalau sudah diikat unta itu, kemudian kamu sholat, unta itu pergi, ya lari, ya berarti tawakal itu sudah benar. Tapi kalau misalnya kamu belum ikat, kamu sudah pasrah tawakal itu salah. Kenapa kita disuruh ikhtiar? Untuk menjadi ladang amal. Ikhtiar itu ibadah. Tapi ingat, ikhtiar itu tidak memberikan bekas. Apa maksudnya? Bukan kerja kita itu, ikhtiar kita itu menghasilkan uang. Karena ada orang yang nggak kerja tapi menghasilkan uang, ada kan? Yang menghasilkan uang adalah Allah, bukan kerja kita. Kita disuruh kerja akan menjadi ladang amal, akan menjadi ibadah. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi, Ustaz, di mana kita letakkan tawakal itu, berserah itu? Nah, ada ulama mengatakan dari awal, pertengahan dan akhir. Ada juga yang mengatakan di akhirnya, begitu. Kalau saya ditanya pribadi yang saya buat sekarang, saya meletakkan tawakal itu di awal, di tengah, sama di akhir, agar setan itu nggak masuk mengganggu tawakal kita. Tapi kalau kita letakkan di akhir, itu mungkin wali-wali Allah, orang soleh yang sudah bagus tawakalnya, ya. Kalau imannya belum bagus, hatinya belum bagus, itu gampang dirusak sama setan, sama jin, sama nafsu.